salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar prakarya kelas 7 dengan materi budidaya tanaman obat. Sebelum kita mulai pembelajaran berikut ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, marilah kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Contoh tahapan budidaya dan alternatif media tanam tanaman. Banyak sekali contoh tanaman budidaya obat yang tersebar di lingkungan sekitar kita. Media penanaman budidaya tanaman obat dapat menggunakan berbagai macam, seperti polybag, arang, sekam, dan lain-lain. Sebelum melakukan pembudidayaan tanaman obat, terlebih dahulu kita memilih tanaman obat yang dibudidayakan. Selain itu, penting juga melakukan perencanaan untuk memilih penggunaan media tanaman yang tepat. Penggunaan media tanam hendaknya disesuaikan dengan kondisi alam dan luas lahan yang kita miliki. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. 2. Menyiapkan media untuk budidaya tanaman obat. 3. Membuat jadwal kegiatan. 4. Menyiapkan kebutuhan alat dan bahan. Berikut hal-hal yang diperhatikan dalam persiapan sarana dan peralatan. 1. Bahan yang digunakan yaitu bibit jahe, pupuk kandang, pupuk TSP, pupuk urea, dan pupuk SP36. 2. Alat yang digunakan yaitu seperti cangkul, ember, cetok, pot, sekop, dan polybag. Berikut langkah-langkah praktis dalam membudidayakan jahe merah dalam polybag. 1. Menyiapkan media tanam. Media tanam yang dipakai adalah pot atau polybag. Jika menggunakan karung, maka kita dapat menggunakan pot atau pakan ternak. Makin besar ukuran pot, media pengisi juga makin banyak. Namun, produktivitas jahe merah juga akan semakin tinggi jika menggunakan polybag. Gunakanlah polybag dengan ukuran minimal 40 x 50 cm. Media pengisi karung atau polybag adalah tanah, pasir, ranbon, dan pupuk organik. Dengan perbandingan 1:1:1 atau 1:1:2. 2. Masukkan tanah pada polybag atau pot sampai penuh. 3. Lekatkan bibit rimpang secara rebah ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. 4. Siram tanaman jahe setiap hari, pagi dan sore saat tidak ada hujan. Penyiraman bisa dihentikan saat tanaman jahe mulai memasuki fase mengering, saat tua dan mendekati panen. 5. Pemupukan dan pembumbunan dilakukan 2 bulan sekali seiring pertumbuhan tanaman. Dengan penambahan pupuk organik pada media tanam, jumlah pupuk yang diberikan tergantung dari besarnya media yang digunakan. Kira-kira 1/5 ukuran karung atau polybag.
yang digunakan. Pemupukan bisa diberikan 3 kali selama umur tanaman. Pembumbunan lebih baik bila dilakukan secara berkala, yaitu di saat ada pertumbuhan rimpang jahe baru yang muncul di dekat permukaan tanah. Timbun rimpang yang muncul ke permukaan menggunakan media yang telah disiapkan dengan ketebalan sekitar 5 cm. 6. Tanaman jahe bisa dipanen sekitar kira-kira 10 bulan. Tanaman yang sudah cukup tua dan siap panen akan melewati masa mengering. Daun dan batangnya akan berubah menjadi kuning dan mengering. 7. Setelah panen, bersihkanlah dan keringkan jahe. Jahe siap untuk disimpan dikonsumsi. 2. Alternatif media tanam. Terdapat beberapa macam media tanam yang digunakan untuk membudidayakan tanaman obat. Setiap media tanam ini diharapkan dapat menyediakan ruang yang cukup supaya tanaman dapat memiliki produktivitas yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Berikut beberapa media tanam yang dapat digunakan untuk melakukan budidaya tanaman obat. Tanah. Tanah yang baik untuk digunakan adalah tanah yang gembur, subur, serta memiliki kandungan humus yang tinggi. Gembur artinya tanah yang remah dengan komposisi tanah liat, pasir, dan debu yang seimbang. Tanah yang subur berarti tanah tersebut memiliki banyak unsur hara. Jika yang kita gunakan adalah tanah yang subur dan gembur, maka kita tidak banyak membutuhkan banyak tambahan bahan lain seperti pasir dan juga pupuk. Pasir. Kita dapat menggunakan media berupa pasir apabila tanah yang akan digunakan memiliki kandungan fraksi liat yang tinggi. Pasir yang digunakan bukan sembarangan pasir. Pasir yang digunakan harus pasir ladu atau pasir yang mengandung banyak lumpur. Pasir jenis ini memiliki harga yang murah dan juga mengandung banyak bahan mineral endapan yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk organik. Kita dapat menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos atau bokasi, atau disebut pupuk yang dibuat dari hasil fermentasi dan mikroorganisme. Jika kita akan menggunakan pupuk kandang, kita dianjurkan untuk menggunakan pupuk yang sudah dihancurkan dan difermentasi. Hal ini bertujuan agar pupuk yang dapat lebih mudah untuk diserap tanaman. Pecahan batu bata. Pecahan batu bata juga dapat digunakan alternatif sebagai media tanam, seperti halnya bahan organik lainnya. Media jenis ini juga berfungsi untuk melekatkan akar. Ukuran batu bata yang akan digunakan sebagai media tanam sebaiknya dibuat kecil, seperti kerikil, dengan ukuran sekitar 2-3 cm. Makin kecil ukurannya, kemampuan daya serap batu bata terhadap air maupun unsur hara akan makin baik. Selain itu, ukuran yang makin kecil juga akan membuat sirkulasi udara dan kelembaban di sekitar akar tanaman berlangsung lebih baik. Kesimpulan materi. Dalam hal melakukan perencanaan untuk memilih penggunaan media tanam yang tepat, media tanam hendaknya disesuaikan dengan kondisi lahan dan luas lahan yang kita miliki. Setiap media tanam diharapkan dapat menyediakan ruang yang cukup supaya tanaman dapat memiliki produktivitas yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Soal pertanyaan. Sebutkan jenis media tanam yang digunakan dalam budidaya tanaman obat dengan bahan organik. Pembahasan soal. Pupuk kandang, pupuk kompos atau bokasi, atau disebut pupuk yang dibuat dari hasil fermentasi dan mikroorganisme. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak, dan selalu ikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Terima kasih.